Pagi ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati, membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan karena untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh melihat bahwa Tuhan itu baik. Kami boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami, tidak kurang dan juga tidak lebih. Semuanya tepat seperti waktunya Tuhan dan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini pun kami juga percaya bahwasanya kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan tentu semua oleh karena Tuhan yang mengizinkan, semua oleh karena Tuhan yang sedang punya rencana, semua oleh karena Tuhan yang sedang punya urusan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sebab itu Tuhan, dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pagi ini, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, dan jadikanlah kami seperti apa yang Tuhan mau. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, telinga kami, mulut kami, semuanya, supaya Tuhan berikan kerendahan hati untuk dapat menerima berkat firman ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Muni. Pagi ini minggu pertama di bulan Oktober. Betul deh? Minggu pertama di bulan Oktober, dan tanpa terasa habis ini sudah November dan Desember. Banyak gereja sudah mulai merencanakan Natal, dan seharusnya pun kita juga demikian. Walaupun mungkin tidak seperti Natal-Natal sebelumnya, namun harapan saya bila kita tetap bersuka cita walau apapun yang terjadi. Ya, Natal tidak harus dirayakan dengan sesuatu yang mewah, karena kemewahan dan kemeriahan itu letaknya ada di mana? Di hati. Kita terus berdoa untuk itu. Nah, sebelum saya akan mulai menyampaikan apa yang firman Tuhan hari ini katakan, baiklah kita membuka terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 40. Namun kita akan membaca ayat 13 sampai 18 saja. Nanti ayat 19 sampai 40 saya akan ceritakan. Karena kalau dibacakan nanti terlalu panjang di sini. Khotbahku sitok tadi nanti ya. Nanti kita akan bahas ini bersama-sama. Karena firman ini akan mendasari khotbah pada pagi hari ini yang saya beri judul bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Itu judul khotbahnya. Sudah semua? Ketemu? Yang ketemu katakan amin. Gereja liane gitu ya. Sudah ketemu? Amin. Saya akan bacakan, silakan panjenengan menyimak, boleh di Alkitab, di HP, atau di layar ini kalau kurang besar. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dalam satu masa pelayanan, tibalah Paulus ke satu tempat di mana seperti biasa ia memberitakan Injil, kemudian bahkan membaptis orang, yang dimana orang tersebut disebutkan di sana bernama Lydia. Namun di tengah-tengah pelayanan itu dia juga bertemu dengan seorang perempuan, tepatnya hamba perempuan, rewan perempuan dari seorang tuan, yang dia tidak hanya sekedar rewan, tidak hanya sekedar hamba, tetapi dia memiliki, kalau orang sekarang mungkin bisa dibilang memiliki apa istilahnya, kekuatan-kekuatan mistis gitu. Atau kalau bahasa kasarnya seperti dukun. Karena apa disebutkan di sana? Dia memiliki roh tenung, tenung santet dan sebagainya, itu sak jalur, sak aliran. Walaupun mereka yang punya ilmu itu merasa oh itu alirannya beda gitu. Kayak bagi saya sama, segala sesuatu yang menduakan Tuhan, ya itu tidak berkenan dan sudah pasti sesat. Apapun itu bentuknya, mau hitam kayak mau putih kayak sesat ya sesat. Kalau Tuhan nggak berkenan ya sudah. Nah, karena Paulus terganggu dengan apa yang terjadi di sana, karena si hamba perempuan ini juga dimanfaatkan oleh tuan-tuannya untuk mencari tambahan-tambahan penghasilan gitu. Mungkin kalau ada orang mau mendapatkan jasanya begitu, si tuannya ini yang menjadi manajernya gitu, seolah-olah ya. Dia bisa membawa perempuan ini untuk mengerjakan sesuatu dan duitnya morong ke tuannya gitu. Tapi oleh karena Paulus risih dan akhirnya Paulus berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergilah dari perempuan itu, dan seketika itu roh tenung itu lenyap. Dan kalau Anda membaca dari ayat 19 sampai 40, di sana akhirnya dikatakan tuan-tuan pemilik hamba perempuan itu marah. Kenapa? Karena mereka kehilangan penghasilan. Oleh karena roh tenung itu sudah diusir oleh Paulus. Dan kemudian yang terjadi, Paulus diseret, dibawa kepada penguasa-penguasa kota. Untuk apa? Ditelanjangi, dicaci, dimaki, dan disiksa. Tidak cukup sampai di situ, ia dibawa kepada pembesar atau pejabat-pejabat kota. Untuk apa? Dijeblaskan ke penjara. Kemudian di sana juga dikatakan dia dipasung dan dirantai. Tidak hanya di penjara, tapi dipasung dan dirantai. Dia diperlakukan layaknya seorang kriminal. Walaupun pada akhirnya, ketika satu malam Paulus dan Silas, karena ketika itu Paulus bersama dengan Silas melayani kota itu, mereka berdoa memuji Tuhan di dalam penjara, dalam keadaan terpasung dan terantai. Yang terjadi apa? Dikatakan di sana, seketika itu juga seperti terjadi gempa bumi yang hebat, berguncang ruangan itu, dan semua pintu penjara terbuka. Rantai pun terlepas. Pun demikian dengan pasung yang membelenggu. Nah, yang pertama apa yang mau saya katakan? Yang ngarep atau di sini? Bapak ini ngarep. Yang pertama yang mau saya katakan begini. Hidup itu tidak
hukum sebab dan akibat. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang kita lakukan selalu akan menimbulkan dampak atau konsekuensi. Normalnya, segala sesuatu yang buruk kita lakukan akan berdampak atau berkonsekuensi dengan sesuatu yang buruk juga. Pun juga demikian sebaliknya, segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan atau yang kita tanam, maka di kemudian hari pasti akan menuai sesuatu yang itu normal. Saya percaya panjenengan semua juga pasti mengalami ini, bahwa segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita pilih, itu pasti berkonsekuensi. Maka ini perlu dicatat dan diingat baik-baik. Apapun itu, termasuk juga pilihan hidup. Pilihan hidup itu mengandung sebuah konsekuensi yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Kalau hari ini Anda makan A, misalkan yang suka pedas, kalau yang suka pedas itu levelnya nggak cuma level Lombok 5, Lombok 6, ya, itu kurang bagi juga pedas. Tapi percayalah kepada saya bahwa suatu saat Anda pasti akan menuai yang namanya segala sesuatu sakit penyakit yang berkaitan dengan perut. Entah itu mak, usus buntu dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Loh Pak Yudi dongak nih, bukan dongak nih. Ini sesuatu yang alami pasti akan terjadi. Itu pasti. Segala sesuatu pilihan. Dalam menikah pun sama. Mencari pasangan hidup pun sama. Pasti memiliki dampak dalam kehidupan. Misalkan, bagi contoh, saya sebagai seorang laki-laki, ketika memilih pasangan hidup, harus menentukan pilihan. Yang dimana saya tahu di dalam setiap pilihan itu pasti akan ada konsekuensi. Kalau seorang lelaki memilih pasangan hidup atau wanita sebagai istrinya, kalau dia pengen memiliki istri yang keibuan, istri yang rajin membersihkan rumah, selalu siap memberikan masakan yang lezat, maka seorang suami ini juga harus siap untuk menerima satu kenyataan bahwa istrimu tidak akan menghasilkan tambahan penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi betul. Kalau Anda memilih istri, seseorang yang memiliki karir, istri yang memiliki pekerjaan, istri yang bisa membantu perekonomian keluarga, bahkan istri yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maka Anda harus siap dengan konsekuensi di mana istrimu tidak harus dan tidak selalu bisa membersihkan rumah, ngopeni anak, cuci piring, cuci baju, atau bahkan sekedar untuk memasakkan Anda. Karena itu pilihan. Kalau Anda pengen punya istri yang cantik, bapak-bapak, pemudanya kalau sudah menikah, wah isak jatuh. Bapak-bapak pun ini berlaku. Karena apa? Karena seringkali bapak-bapak itu selalu, kata orang itu rumput tetangga lebih hijau, katanya begitu. Sebenarnya bukan rumput tetangga yang lebih hijau, kamu aja yang pelik dan mungkin miskin gitu. Kenapa? Karena setiap laki-laki, suami sekalipun, selalu melihat istri tetangga itu lebih cantik, istri orang itu lebih cantik, orang ini lebih cantik. Tapi kenapa istriku tidak? Tak omongin, cantik itu butuh raga. Ya, jangan membandingkan istrimu, kamu kok gak seperti sana kinyis-kinyis, mulus, cantik, bawangnya seko wandel. Istri-istri tak ajarin jawab, ya aku raga tau. Iya tak? Waduh, ya, piye caramu itu? Berarti jangan ngeluh. Jangan ngeluh saya yang kumus-kumus, wajah berminyak karena masak di rumah. Oh, wedok kok. Namamu dasteran suwek-suwek misalnya. Kok ngajeni wong lanang.
spasial. Faisal. Ayolah gitu. Kalau Anda mau segala sesuatu itu baik, maka harus ada kerja keras yang harus kita lakukan. Itu normalnya. Tapi apa yang kira-kira akan terjadi, apa yang kira-kira akan Anda lakukan kalau seandainya yang terjadi seperti yang dialami Paulus? Dia tidak melakukan satu kejahatan, dia tidak melakukan satu kesalahan. Yang dia lakukan adalah memberitakan Injil dan membebaskan belenggu roh jahat dari kehidupan seseorang. Apakah itu salah? Dan dia lakukan itu di dalam nama Yesus Kristus. Apakah itu salah? Tetapi dampak yang ia rasakan saat itu, ia didera, ia disiksa, bahkan ia dipenjara dan kemudian dirantai dan juga dipasung. Gue kalau kita sekarang berkata, di mana Tuhan keadilannya? Di mana keadilannya? Meskipun pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Seorang kepala penjara yang melihat pintu penjara itu terbuka, hendak bunuh diri dan siap menghunuskan pedangnya. Karena apa? Wedi, kayak tahananku kabur, aku mesti dihukum, mending aku bunuh diri. Itu dituliskan dalam ayat 19-40. Nanti baca sendiri di rumah ya. Tapi Paulus dari dalam penjara, dia berkata, walaupun penjara terbuka, tapi dia nggak kabur. Stop, jangan kamu lakukan itu. Dan kemudian kepala penjara itu nyenter ini loh zaman sekarang ya, tapi dia itu membawa seluk gitu, dan membawa penarangan dan melihat, loh, ternyata tahanannya nggak kabur. Lalu dia takut, dia tersungkur di hadapan Paulus dan dia berkata, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Dan Paulus berkata, percaya kalau Tuhan Yesus Kristus, kowe akan diselamatkan dan bahkan seisi rumah. Itu kata Paulus. Dan dia bahagia ini jadi orang yang bertobat. Dia jadi orang yang bertobat. Tetapi kan endingnya tidak langsung enak begitu. Dan akhirnya Paulus pun dibebaskan bersama dengan Silas. Gitu. Ada cerita panjang lagi, tapi nggak usah saya sampai gitu. Tidak masuk dalam poin. Nanti kita baca ya. Pesan saya, saran saya di rumah dibaca ayat 19-40 supaya apa yang akhirnya terjadi. Memang pada akhirnya berbuat sesuatu yang manis, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tetapi masalahnya tidak langsung ke sesuatu yang manis itu. Paulus dadak-dadak disiksa. Dan sekali lagi saya bertanya, kalau seandainya ini terjadi dalam hidup kita, apa yang Anda lakukan? Saya sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi kok jadi kenek nih? Kok masih seperti ini kan? Saya sudah mencoba menjadi istri yang setia, menjadi istri yang melayani suami. Tapi kenapa suamiku menyakitiku? Suami pun sama, saya sudah menjadi suami yang bertanggung jawab, Pak. Saya jujur, penghasilan berapapun saya buka, tapi kok masih dituduh, Pak. Kok bahkan masih ditinggalkan, Pak. Saya tidak dihormati di rumah, Pak. Halo. Yang pertama yang Paulus lakukan, Paulus pasrah. Sebab di sana tidak dituliskan Paulus memberikan satu perlawanan sedikit. Ketika dia mulai ditangkap, bahkan dia ditelanjangi, dikoyakkan pakaiannya, bahasanya Alkitab. Dikoyakkan pakaiannya kan dicopoti klambi kan. Perlakukan kayak maling pitik itu. Kalau di Indonesia kan maling pitik seperti itu kan. Tidak manusiawi. Paulus tidak melakukan perlawanan dan Paulus tidak melakukan pembelaan. Yang dia lakukan cuma pasrah dan berserah. Dia bersabar menunggu waktunya Tuhan. Karena dia percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik dan tidak akan pernah meninggalkannya. Makanya jadi orang itu hidupnya harus berserah.
supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, setidak-tidaknya kita tidak mengeluh. Karena keluhan itu datangnya dari mana? Dari pikiran dan hati yang negatif. Kalau hati dan pikiran sudah negatif, itu malah justru berdampak semakin negatif dalam tubuh. Misalkan sakit, entah sakit apapun itu, ngeluh, Tuhan, kok kamu ngene terus awake terus piye? Ora mari-mari. Dipikir terus, Tuhan, kapan maniku? Tak jamin tak bakal mari. Yang terjadi kebanyakan justru makin parah. Karena apa? Karena tubuh ini dikendalikan oleh pikiran, oleh suasana hati. Makanya di masa-masa pandemi COVID ini, inilah pentingnya untuk hati yang gembira. Karena imun tubuh itu juga terjaga oleh karena pikiran dan hati yang positif. Boleh takut, boleh berjaga-jaga, bahkan waspada, tapi jangan takut yang berlebihan. Karena itu justru jenengan orang kena corona malah kena penyakit dia. Karena apa? Stres. Ya, jadi hidup itu tidak usah banyak ngeluh, pasrah saja. Tuhan, piye tau uripku kaya ngene, Tuhan, wis kalau ra iso ngatur, tak aku sing ngatur uripku, Tuhan mudun wae. Mudune tak aku sing ngatur. Uripku kaya ngene terus itu. Sudah sampai tahap menyalahkan. Tidak perlu banyak membela diri, sebab kebenaran dan kebaikan itu tidak perlu dibela. Dia akan menunjukkan eksistensinya sendiri. Kebenaran itu akan keluar dengan sendirinya tanpa harus ditunjuk-tunjukkannya kira aku benar. Semakin seseorang membela diri, semakin ketok dia itu salah. Kian, nanti gereja ini kok saya nganteng, rasa pelayan. Iya om, aku minta maaf. Ya tapi adikku yang pelayan om, itu membela diri. Tapi dia gak gitu, ini contoh. Jangan nangis. Contoh nang. Tapi adikku yang mana loh? Tapi Freddy yang pelayan om. Orang saya kaget membela diri. Kalau kamu sudah sadar, minta maaf ya sudah cukup. Orang ayu mewayu. Nah kamu yang mana? Kamu bisa saya gak ada ini ya. Sudahlah. Konsekuensi itu dijalani saja sambil terus berserah, dan tentunya diimbangi dengan kesabaran. Kesabaran untuk apa? Menanti datangnya pertolongan Tuhan. Paulus loh. Dia nggak kemerungsung. Loh, aku kira salah-salahkunya apa? Tolong bebaskan saya. Nggak begitu. Kamu harus membebaskan saya tidak salah. Nggak begitu. Nggak begitu bro. Nggak kayak gitu. Dia bersabar, dan di dalam kesabaran penantian itu yang kedua apa yang harus kita lakukan? Paulus berdoa dan memuji Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika tengah malam Paulus bersama dengan Silas menyanyikan pujian dan sambil berdoa. Di dalam kesabaran itu, daripada kemerungsung, daripada mikir yang negatif yang Paulus lakukan, dia berdoa sambil memuji Tuhan. Kadang orang itu berkata, ya Pak, kesabaran itu kan ada batasnya Pak. Pak, kesabaran terus ini sabar sampai kapan Pak? Tanggal ini mepet Pak. Daripada mbok mikir kemerungsung, mendingan mbok pakai waktu untuk berdoa dan memuji itu. Karena selalu ada mukjizat dalam setiap doa, amin. Selalu ada mukjizat dalam setiap pujian, amin.
itu terjadi. Gitu. Orang Isa nangis ketika kamu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, rasa isin. Karena menangismu bukan untuk menangisi manusia, tapi menangisi bagaimana hancurnya hatimu di hadapan Tuhan, itu jauh lebih baik. Isi nangis kalau Tuhan dan apa? Air mata kita gak kuat, Tuhan tahu hati kita hancur kok. Ketika pikiranmu terganggu dengan berbagai macam hal yang tidak baik, lalu penting gue berdoa dan memuji Tuhan. Tapi aku gak bisa gitar, Pak. Orang sangat gitar. Tumbas headset paling rego 10.000, 15.000. Tancep no HP-mu setelah rohani renang-renang dewe, mangap-mangap dewe, rasanya keganggu atau rumah-rumah dewe. Lho kan beda gitu. Sapa sing numpak motor senengane mangap-mangap dewe. Terus saya kira kita berbeda masker. Biasanya kan rumah headset mau dia jadi ngopo gitu. Rumah headset gitu. Kalau mangap-mangap. Masuk kamar, tancep ke lagu rohani, pasang headset di telinga, wes mangap-mangap dongo-dongo nyanyi-nyanyi yo. Kalau tidak ingin mengganggu tetangga cuma dalam hati atau wes terserah menangis kayak mereka apa terserah omah-omahmu dewe kamar-kamarmu dewe. Itu jauh lebih baik. Datang ke hadirat Tuhan sambil berserah dan berdoa. Ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita impikan, bahkan tidak seperti yang kita doakan dari semula, di saat itulah seringkali hati kita terasa hancur. Tapi saya mau katakan, belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana normalnya, di mana dia tidak salah, tapi mendapat perlakuan yang buruk, mendapatkan satu penderitaan yang dia lakukan, dia berserah dan berdoa. Karena apa? Satu hal, Paulus yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan itu tetap baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan Yesus tetap baik dan tidak pernah meninggalkan. Pertanyaannya sebagai pertanyaan penutup, apakah Anda dan saya memiliki rasa yang sama seperti Paulus? Apakah Anda dan saya memiliki iman yang sama seperti Paulus? Apakah Anda dan saya memiliki hati yang sama seperti Paulus? Penderitaan setiap orang memang berbeda-beda, tidaklah sama. Mungkin bagi saya Anda menderita, tapi bagi jenengan belum tentu itu penderitaan. Atau begitu juga sebaliknya. Bagi saya Allah itu apa toh masalahmu cilik, tapi bisa jadi bagi Anda itu sangat besar. Setiap orang punya penderitaannya masing-masing, setiap orang punya pergumulan dan masalahnya masing-masing. Makanya pertama, jangan menghakimi seseorang, masalahmu rak sepilo, jangan. Apa yang menurut kita ringan, belum tentu itu ringan juga bagi orang yang kita hadapi. Ya. Jadi seberat apapun masalahmu, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Berserah, bersabar, dan tetap berdoa sambil memuji. Maka percayalah, ada saatnya Tuhan akan campurkan dan mukjizat akan terjadi. Amin. Apapun itu, mau sakit kayak, mau masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun. Terlepas dari engkau sendiri yang membuat masalah atau bukan. Ya, datang. Kalau memang engkau yang membuat masalah atau engkau sumber masalahnya sendiri, iringi dengan pertobatan dia. Arti pertobatan itu apa? Orang balik meneh. Bertobat itu kan berputar 180, aja 360 loh ya. 360 balik meneh.
Sing dhisik maling berputar 360 jadi maling meneh. Kali 360. 180. Jadi dari maling tobat. Orang balik meneh. Itu pertobatan. Iringi, imbangi dengan pertobatan, kemudian serahkan. Kalau saya mau dihukum Tuhan dengan konsekuensi ini, sudah saya pasrah kepada-Nya. Tidak usah terlalu banyak membela diri. Sudah. Memang secara hukum undang-undang, nah ini ketekal polisi kalau kita melakukan kejahatan. Secara hukum undang-undang kita diberi hak wewenang untuk membela diri lewat pengacara, kan begitu? Ya tak? Tetapi di hadapan Tuhan jangan pernah membela diri apalagi dirimu salah. Itu juga akan berkah dan tidak akan menyelesaikan. Jadi sekali lagi, ketika hidupmu terjadi tidak seperti apa yang engkau inginkan, tidak seperti apa yang engkau pergumulkan, tidak seperti apa yang engkau harapkan dan doakan tentang apapun itu, kesehatan, ekonomi, keluarga atau apapun juga, maka tetaplah berserah, berdoa dan memuji Tuhan dan yakinlah bahwa untuk apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan ada satu pujian. Silakan Anda berdiri bersama. Kita akan berdiri bersama-sama. Ada satu pujian yang mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak mengurangi makna, tidak mengurangi. Kami belajar di rumah ya. Sungguh indah pujianmu dan sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Membuat hati kami yakin, membuat hati kami mantap, semakin mantap untuk mengikut Tuhan. Kalau untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya akan satu hal bahwa Tuhan Yesus baik dan terawat baik dalam kehidupan kami. Dan tidak pernah sedikit pun, sedetik pun, sesenti pun Tuhan pergi dari kehidupan kami. Tuhan meninggalkan kami dengan segala tangisan dan beban kehidupan yang menimpa. Hambamu tahu bahwa setiap orang pasti punya masalah. Dan setiap masalah memiliki kadar, memiliki tingkat yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Hambamu mohon dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, untuk siapapun yang ada di tempat ini, segera jemaat yang hadir di rumahmu, dan untuk siapapun yang melihat, mendengar rekaman video ini, mereka yang datang dan membawa beban kehidupan mereka di hadapan Tuhan, mereka yang datang di hadirat Tuhan dengan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengangkat beban kehidupan mereka, sakit penyakit mereka, permasalahan ekonomi mereka, permasalahan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa dan ada mukjizat yang boleh kami rasakan saat ini. Bukan karena siapa hambamu, bukan karena siapa kami, tapi siapa Tuhan yang memberikan iman dan keyakinan penuh di dalam hidup ini. Dan pagi ini kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Setiap mereka yang berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan jamah hidup, Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah pikirannya, Tuhan jamah keluarganya, Tuhan jamah segala sesuatu yang mengelilingi hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya semua akan baik pada waktu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik di mana kami dapat kembali menguatkan iman, di mana kami dapat kembali memulihkan rasa percaya diri. Karena walau bagaimanapun juga, serendah-rendahnya kami tetaplah berharga dan istimewa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan bila segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan,
dan sempurnakanlah apa yang menjadi keterbatasan hamba-Mu, sehingga dapat diterima oleh siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Menjadi berkat bagi mereka, menjadi sandaran kehidupan mereka, menjadi kekuatan bagi mereka, dan menumbuhkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali.